Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, Indonesia dilanda oleh sebuah bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu angin tornado. Kejadian ini menjadi sorotan karena merupakan yang pertama kalinya terjadi di Rancaikek, Bandung. Angin tornado yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup besar, menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat setempat. Meskipun angin tornado biasanya lebih sering terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, kehadiran fenomena ini di Indonesia menjadi bukti akan perubahan iklim global dan memicu perhatian akan perlunya kewaspadaan yang lebih besar terhadap potensi bencana alam yang tidak biasa. Ketika angin tornado melanda Rancaikek, Bandung, warga setempat disuguhi dengan pemandangan yang mengejutkan. Rumah-rumah rusak, pepohonan tumbang, dan sisa-sisa kehancuran berserakan di sepanjang jalanan. Para korban yang selamat terlihat terguncang dan kebingungan karena tidak pernah mengalami bencana serupa sebelumnya. Angin tornado ini menunjukkan bahwa Indonesia juga rentan terhadap bencana alam yang tidak biasa, sehingga pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan. Amat banyak bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Umumnya, berbagai jenis bencana alam itu cukup mudah dikenal dan dibedakan, terkecuali angin puting beliung, angin kecang, dan angin topan serta tornado. Tentu, terkadang sulit di antara kita untuk membedakannya, terutama bagi orang awam. Pada video kali ini, kita akan mengajak untuk mengetahui perbedaan dari ketiganya. Jadi, mari kita bahas. Ciri-ciri angin puting beliung menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Puting beliung juga disebut sebagai tornado mini oleh orang Indonesia. Memiliki kecepatan sekitar 34,80 km per jam, sedangkan tornado memiliki kecepatan hingga 32 km per jam. Selain itu, puting beliung juga tak berlangsung lama, meskipun tetap memiliki diameter hingga ratusan meter dan berbentuk corong. Sama seperti tornado, hanya berkisar antara 3 hingga 5 menit saja, lalu perlahan menghilang. Biasanya, BMKG mendeteksi kehadiran puting beliung 1 atau setengah jam sebelumnya. Selanjutnya, yaitu angin kencang. Angin kencang terjadi tidak seperti puting beliung yang berbentuk corong yang mudah dikenali. Angin kencang tak memiliki bentuk yang ditahan. Kita hanya bisa merasakannya saja. Meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan dengan puting beliung, berkisar antara 104 hingga 117 km per jam. Menurut NWS atau BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali, meskipun tak berbentuk. Angin kencang akan disertai hujan badai setiap kali terjadi. Bahkan BMKG mengatakan angin kencang tak hanya terjadi daratan saja seperti puting beliung, tetapi angin kencang juga bisa terjadi di perairan. Lalu, ada angin topan. Angin yang berputar kencang hingga mencapai 120 km per jam, bahkan bisa menembus 250 km per jam. Angin topan sering terjadi di lautan, bergerak mendekati daratan. Bentuknya pun serupa dengan puting beliung, yakni menyerupai corong raksasa. Tak hanya itu, angin topan juga disertai sambaran petir dan membuat gelombang air laut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus. Umumnya, puting beliung
angin kencang, dan topan sering terjadi setiap memasuki musim pancaroba seperti sekarang ini, yakni masa di mana iklim beralih dari kemarau ke hujan ataupun sebaliknya. Selain membuat manusia rentan terkena demam, musim pancaroba juga rentan menghasilkan bencana alam berupa terjangan angin dan kecepatan tinggi. Menurut BMKG, puting beliung tidak punya siklus selayaknya hujan terbentuk, tapi puting beliung sering terjadi saat siang maupun di sore hari. Awan cumulonimbus, yaitu awan yang membentuk menjulang tinggi di atas langit dan sangat tidak wajar. Jika Anda melihat awan cumulonimbus, maka besar kemungkinan bakal terjadi puting beliung. Terlebih lagi, puting beliung akan selalu mengikuti kemana arah cumulonimbus pergi. Selain itu, terdapat beberapa fenomena alam lain sebagai penanda kehadiran puting beliung. Yang pertama, yaitu awan cumulonimbus cepat berubah warna menjadi hitam kelam. Udara sekitar seketika terasa sangat dingin. Terdengar dentuman suara petir yang sangat menggelegar hingga pohon bergoyang secara cepat. Terkhusus di musim penghujan, jika dalam 1 hingga 3 hari tak ada hujan, maka akan terjadi hujan badai. Sebelumnya, kehadiran puting beliung mungkin yang sendiri karena tak memiliki bentuk dan kebanyakan terjadi akibat badai hujan yang ada di laut. Kita hanya bisa mendeteksi kehadiran angin kencang dengan melihat awan. Apabila awan membentuk kumpulan besar dan bertumpuk, maka bisa saja itu pertanda akan terjadi angin kencang. Jika awan tersebut telah berubah warna menjadi hitam gelap, maka bersiaplah untuk menyambut kehadiran angin dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Begitupun dengan angin topan. Kita dapat mengenali kehadirannya jika melihat awan cumulonimbus yang berubah warna menjadi hitam dan disertai petir, meski sering terjadi pada musim pancaroba. Kejadian bencana angin topan di Rancaikek, Bandung, menjadi sebuah pengingat bagi kita semua akan kerentanan Indonesia terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak biasa. Meskipun fenomena ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di wilayah tersebut, kita perlu menyadari bahwa perubahan iklim global dapat memicu munculnya bencana yang tidak terduga di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Penyebab terjadinya angin topan sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah seperti perbedaan suhu udara dan kelembaban yang ekstrim, serta kondisi topografi dan geografis wilayah yang rentan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat infrastruktur, dan melaksanakan upaya mitigasi bencana guna melindungi diri dan komunitas kita dari potensi ancaman yang dapat datang kapan saja. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita dapat meminimalisir dampak bencana serta membangun ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.